Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilena Fitri dengan NIM 2309432 dari kelas 1B Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan sosiologi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan landasan sosiologi pendidikan? Sebelum kita mengetahui maksud dari landasan sosiologi pendidikan, kita harus mengetahui dulu sejarah dari sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa karena adanya revolusi industri di Inggris. Sosiologi juga bisa disebut sebagai ilmu lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat serta berbagai tindakan sosial. Auguste Comte. Sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompoknya dan struktur sosialnya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang landasan pendidikan sosiologi, kita harus mengetahui dulu arti dari landasan dan pendidikan. Landasan itu artinya adalah landasan, dalam bahasa Inggris disebut dengan foundation atau fondasi. Jadi landasan pendidikan dapat diartikan sebagai tempat bermula atau awal dari suatu perbuatan atau suatu tindakan. Sedangkan kalau pendidikan adalah suatu proses bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak didiknya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Adapun pengertian dari sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang dalam interaksinya terdapat pendidikan di dalamnya. Sosiologi pendidikan juga disebut sebagai sebuah pendekatan sosiologis yang diterapkan pada lingkungan pendidikan. Adapun sosiologi pendidikan menurut para ahli, yang pertama adalah Prof. Nasution. Beliau berkata bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu yang lebih baik. Sedangkan menurut Fairchild itu adalah sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan suatu masalah pada pendidikan yang fundamental. Landasan sosiologi itu memiliki fungsi, yaitu pertama eksplanasi, kedua prediksi, dan yang ketiga itu utilisasi. Eksplanasi itu tuh fungsinya untuk digunakan untuk menganalisis proses sosial, kebijakan pendidikan agar lebih efektif dalam menangani suatu masalah. Sedangkan prediksi itu adalah fungsi untuk digunakan sebagai suatu prediksi kondisi dan masalah pendidikan yang diperkirakannya akan muncul di masa depan. Dan sedangkan yang terakhir itu adalah utilisasi. Fungsi ini tuh digunakan untuk menangani suatu masalah-masalah yang dialami di masyarakat seperti pengangguran, kerusakan lingkungan, serta konflik-konflik sosial. Tentunya sebuah landasan sosiologi itu memiliki sebuah tujuan, yaitu yang pertama adalah memecahkan sebuah masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis dan menemukan hubungan antara proses mendidik dan proses sosial. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada dua, yaitu mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Ciri-ciri dari sosiologi adalah ada 4, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Empiris itu adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab ia bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di sebuah lapangan.
Kalau teoritis itu adalah peningkatan fase penciptaan dari yang menjadi salah satu bentuk budaya yang disimpan dalam waktu yang lama dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya atau generasi muda. Kalau kumulatif itu sebagai akibat dan penciptaannya terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di suatu masyarakat, yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik lagi. Dan sedangkan kalau noetis itu adalah teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik maupun buruk. Intinya tuh kalau noetis itu tuh apa adanya, tidak menilai dari hal buruknya maupun hal baiknya. Tentu adanya perantara ya. Ada 3 perantara dalam landasan sosiologi ini adalah 1 keluarga, 1 teman sebaya, dan 1 televisi dan media digital. Kalau keluarga itu adalah suatu perantara sosial paling awal dalam suatu bermasyarakat. Teman sebaya itu kelompok yang memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan satu sama lain dan memberi efek kuat individu untuk bersosialisasi. Dan televisi dan media digital itu ada beberapa ilmuwan sosial yang menyebut bahwa TV sebagai kurikulum pertama karena mempengaruhi dalam mengembangkan keterampilan belajar. Media itu merangsang perubahan sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Teori-teori landasan sosiologi ada 3, fenomenologi, konflik, serta struktural fungsional. Kalau fenomenologi itu tuh untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam kondisi tertentu untuk menemukan fakta atau penyebab. Sedangkan kalau konflik itu teori yang memandang perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi berbeda dengan kondisi semula. Dan yang terakhir, struktur fungsional itu adalah teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum dan general teori. Ciri utamanya itu adalah adanya suatu kepercayaan pandangan tentang fungsinya secara nyata yang berada di luar diri. Landasan sosiologi mengandung suatu norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu masyarakat. Macam-macam yang dianut oleh pengikutnya ada paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham interpelaris. Paham individualisme itu adalah menimbulkan perspektif yang mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat. Sedangkan kalau paham kolektivisme itu adalah memberikan posisi berlebihan kepada masyarakat dan komunikasi anggota secara personal hanya sebagai sarana bagi masyarakat. Sedangkan kalau paham interpelaristik itu suatu pada pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat berkaitan erat satu sama lain secara organik dalam suatu bermasyarakat. Landasan sosiologis pendidikan Indonesia menganut sebuah paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang sudah saya sampaikan itu paham integralistik itu adalah suatu pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat berkaitan erat satu sama lain secara organik dalam masyarakat. Seperti negara melindungi warga negaranya, selaras seimbang antara hak dan kewajiban, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan musyawarah untuk mufakat, dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, melainkan juga kualitas struktur kemasyarakatannya. Sekian materi yang sudah sampaikan tentang landasan sosiologi. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bermanfaat, semoga materinya
yang saya sampaikan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.